Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andini R dengan NIM 2021-03046 dari kelas A21 Prodi Administrasi Rumah Sakit Institut Ilmu Kesehatan Pelabuhan Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul Quality Analysis of Patient Care at Kepulauan Seribu General Hospital based on Malcolm Bedrich Criteria, atau analisis kualitas perawatan rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu berdasarkan kriteria Malcolm Bedrich. Baik, penulis dari jurnal ini yaitu Gamal Ahmad Pramana dan Dumlia Ayuning Tias dengan judul Quality Analysis of Outpatient Care at Kepulauan Seribu General Hospital based on Malcolm Bedrich Criteria pada tahun 2023. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis mutu pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu dengan kriteria Malcolm Bedrich. Selanjutnya ada metode penelitian ya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama yaitu skor total. Jadi Rumah Sakit Kepulauan Seribu ini mendapatkan 660 dari 1000 dengan persentase keberhasilan yaitu 66,6%. Yang kedua ada kategori. Berdasarkan kategori Malcolm Bedrich, hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Kepulauan Seribu memiliki kelemahan dari beberapa aspek. Yang pertama ada leadership. Skor leadership di sini ada 67 dari 120 dengan persentase keberhasilan 55,8%. Yang kedua ada strategic planning dengan skor 56 dari 85 dengan persentase keberhasilan sebesar 65,8%. Yang ketiga ada customer focus dengan skor 54 dari 85 dengan persentase keberhasilan yaitu 63,5%. Yang keempat ada Mission Analysis and Knowledge Management dengan skor 50 dari 90 dengan persentase keberhasilan sebesar 55,5%. Yang kelima ada Staff Focus. Staff Focus dengan skor 52 dari 85 dengan persentase keberhasilan sebesar 61,1%. Yang keenam ada Proses Fokus dengan skor 60 dari 85 dengan persentase keberhasilan sebesar 70,6%. Dan yang terakhir ada Performance Result dengan skor 321 dari 450 dengan persentase keberhasilan yaitu sebesar 71,3%. Dengan demikian, Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu berada dalam kategori early improvement dan direkomendasikan untuk mengembangkan leadership yang kuat dan tim kerja yang baik untuk menentukan strategi yang tepat. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu hasil penelitian dengan menggunakan kriteria Malcolm Bedrich menunjukkan bahwa Rumah Sakit Kepulauan Seribu meraih skor 379,83 dari maksimal 1000. Artinya untuk penilaian kinerja rumah sakit berdasarkan MBNQA, Rumah Sakit Kepulauan Seribu meraih predikat rata-rata dan termasuk dalam kategori early improvement dengan skala poin yaitu 376 sampai 475. Perbaikan dini berarti Rumah Sakit Kepulauan Seribu berada dalam perbaikan tahap di sektor pelayanan kesehatan. Jadi untuk itu disarankan agar rumah sakit mengembangkan kepemimpinan yang kuat, kerjasama tim, agar dapat menentukan rencana strategis yang tepat posisi perbaikan tahap di sektor pelayanan kesehatan. Untuk itu disarankan agar Rumah Sakit Kepulauan Seribu mengembangkan kepemimpinan yang kuat, kerjasama tim yang baik agar dapat menentukan rencana strategis yang tepat. Baik, yang terakhir ada saran. Berikut ini ada beberapa saran untuk jurnal ini. Yang pertama dari perbaikan metode pengumpulan data yang pertama ada kuesioner. Gunakan pertanyaan yang lebih spesifik dan rinci untuk mengumpulkan data yang akurat. Yang kedua ada wawancara. Lakukan wawancara yang lebih dalam dengan partisipan yang lebih luas. Yang kedua ada perbaikan analisis data. Yang pertama ada data kuantitatif.
Gunakan metode statistik untuk menganalisis data dan mengidentifikasi tren. Yang kedua ada data kualitatif. Gunakan analisis tema atau analisis isi untuk mengidentifikasi pola dan tema. Yang ketiga ada penambahan sampel size. Yang pertama ada sampel pasien. Perluas sampel size pasien untuk memastikan bahwa data adalah representatif dari populasi pasien rumah sakit. Yang kedua sampel staff. Perluas sampel size staff untuk memastikan bahwa data adalah representatif dari tenaga kerja rumah sakit. Yang keempat ada perbaikan presentasi data. Yang pertama ada visual aids. Gunakan alat visual seperti grafik, tabel, dan diagram untuk presentasi data. Yang selanjutnya ada ringkasan narasi, yaitu berikan ringkasan naratif yang jelas dan singkat tentang hasil penelitian. Yang terakhir ada penambahan transportasi. Yang pertama yaitu metode, berikan informasi yang rinci tentang metode penelitian. Baik, itulah tadi hasil analisis review jurnal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.